nggak sih tertarik membeli suatu produk tertentu hanya karena sebuah iklan atau karena video tertentu yang mereview produk tersebut, atau karena ada selebritis atau selebgram tertentu yang mempromosikan produk ini, terus kemudian kita berpikir untuk membeli produk ini. Nah, hal ini ada penjelasannya. Berikut penjelasannya. Hai semua, pada episode 4 kali ini kita akan membahas tentang balet teori atau teori jarum suntik. Apa sih teori ini? Yuk kita simak. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an. Laswell mengembangkan teori ini dalam konteks analisis propaganda pada masa perang, khususnya pada bukunya yaitu Propaganda Technique in World War pada 1927 yang kemudian dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1940-an dan direvisi oleh beliau pada 1970-an. Magic Belt Theory atau Hypodermic Needle Model merupakan salah satu teori pionir dalam studi komunikasi massa. Menurut teori ini, media memiliki pengaruh yang sangat kuat dan mampu menanamkan ide dan pesan secara langsung ke benak audiens yang pasif dan rentan. Seperti halnya sebuah jarum suntik yang mengalirkan obat ataupun seperti peluru yang ditembakkan kepada target. Teori ini mulai berkembang pada awal abad ke-20, khususnya pasca Perang Dunia Pertama yang ditandai oleh penggunaan media massa seperti radio, surat kabar sebagai instrumen propaganda yang sangat ampuh dan efektif. Nah, balet teori atau Hypodermic Needle Model ini menggunakan gagasan tentang paradigma membidik publik atau khalayak dianggap sebagai sasaran empuk karena pada dasarnya tidak dapat lepas dari pengaruh media. Model komunikasi ini juga menunjukkan bahwa publik rentan terhadap pesan yang ditembakkan kepada mereka. Dalam kata lain, media dapat menggali informasi sedemikian rupa sehingga masuk ke benak khalayak sebagai peluru yang ditembakkan. Khalayak dianggap dapat menerima pesan-pesan media mirip dengan pesan persuasif yang mengubah sistem saraf. Paradigma ini beroperasi dengan asumsi bahwa media massa terus dikomunikasikan kepada publik dalam kapasitasnya sebagai khalayak massa. Terdapat 4 ciri utama di dalam teori balet ini. Yang pertama, media sangat kuat dan berkuasa. Media dipandang sebagai sumber informasi utama yang mampu menggiring opini, sikap, bahkan tindakan dari orang-orang yang menonton media ini. Contohnya, ketika sebuah media menayangkan bahwa stok beras mulai habis, maka masyarakat yang melihat media ini atau yang menonton media tersebut akan melakukan panic buying dan segera pergi ke pasar untuk segera membeli beras karena media menyatakan stok beras habis. Yang kedua, audiens dianggap pasif dan mudah dipengaruhi. Dalam teori ini menyatakan bahwa audiens sangatlah pasif, sehingga mereka hanya akan menerima suatu hal yang disampaikan oleh media tanpa menyaring atau memilah apa yang disampaikan oleh media tersebut. Yang ketiga, efek komunikasi bersifat langsung. Yang ketiga, efek komunikasi bersifat langsung, cepat, dan sergam. Pada hal ini, media dianggap sebagai penembak pesan kepada audiens atau individu dengan efek yang cepat dan sama, yang kemudian menjadikan seolah-olah pesan ini adalah sebuah informasi yang ditembakkan secara langsung kepada audiens. Keempat, teori ini tidak mempertimbangkan latar belakang audiens, yang berarti dalam teori ini mengesampingkan faktor-faktor seperti pendidikan, usia, budaya, dan lain sebagainya. Dalam artian lain, teori ini dapat mempengaruhi siapapun itu, dimanapun dia, bagaimanapun budayanya.
Nah, kalian sendiri pernah nggak sih ketika melihat suatu video atau suatu iklan, dalam pikiran kalian tuh terbesit untuk segera membeli produk tersebut? Jangan-jangan kalian udah dipengaruhi oleh ballet teori. Menurut kalian gimana? Komen!